Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, inshallah, inshallah. Ini dia penculiknya. Mana anak saya? Mana Najwa? Apa hanya karena itu sehingga kamu sampai hati menuduh aku menculik putrimu? Kamu nantang saya? Jangan, Abi. Kazam nggak salah. Paman Adnan yang membawa saya pada Kazam. Adnan. Adnan sudah memberi ancaman. Karena itu kita harus berhati-hati. Bila perlu sekarang ini bawa dia ke pesantren di Jawa Timur. Dan berkomitmenlah pada diri kamu untuk menutup seluruh yang ada di tubuh kamu, hati kamu, dan hawa nafsu kamu. Kamu ngapain di sini? Iya, aku sengaja datang ke sini karena yang aku dengar kamu masuk pesantren ini. Najwa, kamu apa kabar? Jadi, kamu kesini untuk liburan? Iya, sekalian lihat-lihat peluang bisnis. Ayah rencananya mau beli tanah di sini untuk dijadikan ruko. Jadi sekalian lihat-lihat tanah, sekalian juga jungukin kamu. Kata ayah kamu sekolah di sini. Kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah, ini pertama kali saya di sini. Ya udah, kalau begitu kamu ikut aja masuk ke kelas, biar kamu bisa lihat bagaimana pelajaran di kelas ini. Emangnya boleh, Bu Ustazah? Tentu saja boleh. Siapapun boleh ikut belajar di sini. Yang penting tidak buat keributan. Mari. Kok hampir semuanya pakai cadar ya? Iya, di sini hampir semuanya memakai cadar. Yang belum memakai cadar pun dalam proses ke arah situ. Mereka belajar sama seperti kamu. Iya sih, tapi aku juga belum siap kalau harus menutup aurat serapat itu. Suatu saat nanti kamu harus siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung di dadanya. Semua berjalan dengan lancar, Ayah. Samira bisa nemuin Najwa kapan aja di pesantrennya. Bagus, bagus. Usahakan kamu lebih dekat sama dia. Buat dia percaya sama kamu. Sehingga kamu gampang untuk mempengaruhi dia. Ingat, Samira, usaha kamu ini akan terbayar. Kamu bisa sekolah di Amerika sesuai impian kamu. Dan kamu juga bisa mempunyai mobil sendiri. Dan kamu harus ingat, seharusnya harta itu harus dibagi dua. Tapi Abdullah memang rakus. Mereka tidak peduli dengan kondisi kita. Iya ya, Samira ingin seperti Najwa. Samira benci Abdullah. Abis mereka semua nggak bisa adil sama ayah. Mereka kaya tapi kita jadi miskin. Nah, maka itu Samira, kamu harus mengorbankan sedikit tenaga kamu. Apa kamu bisa? Bisa ya. Bagus. Bagus sekali anakku. Kamu memang anak ayah yang paling pintar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka baik pula negara itu. Dan dalam hadis lain pun disebutkan, wanita juga adalah tiang negara. Jika ingin menegakkan negara, maka lindungilah wanita. Tetapi jika ingin negara itu hancur, maka hinalah wanita. Jelas sabda Rasulullah menegaskan bahwa Islam datang untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Sekaligus juga untuk memposisikan wanita sebagai makhluk yang mulia dan punya kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki. Baiklah, kalau gitu kita sudahi dulu pelajaran kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hafsah. Tadi kamu nelpon aku ya? Ada apa? Maaf, aku tadi sedang berada di perkebunan. Iya, nggak apa-apa. Saya cuma ingin curhat aja. Saya lagi pusing dengan Nurma. Nurma? Ada apa lagi dengan dia? Dia ingin sekali menjodohkan Syifa dengan Ahmad. Apa? Apa kak? Syifa mau dijodohin sama Kak Ahmad? Iya, Syifa. Kamu udah nggak usah khawatir. Kakak udah nggak ada hubungan apa-apa dengan Kak Ahmad. Enggak kak, walaupun kakak udah nggak punya hubungan apa-apa lagi sama Kak Ahmad, Syifa nggak mau kak. Kamu jangan mengecewakan Umi, Syifa. Ahmad tuh orang yang sangat baik. Dan kakak yakin kamu nggak akan menyesal. Terimalah. Enggak, Syifa nggak cinta sama Kak Ahmad. Syifa tahu Kak Ahmad hanya cinta sama Kak Fira. Jangan-jangan kakak putus gara-gara perjodohan ini. Enggak kak, Syifa harus ngomong sama Umi. Syifa, jangan, Syifa. Syifa, kakak sengaja mau kasih tahu kamu dulu sebelum Umi supaya kamu mengerti hubungan kakak dengan Kak Ahmad. Kakak mau kamu bisa menerima Kak Ahmad tanpa ada perasaan gak enak sama kakak. Tolonglah, Syifa. Tapi kak, Syifa nggak mau dijodohin sama Kak Ahmad. Aku nggak punya perasaan apapun sama Kak Ahmad. Syifa, kamu tahan dulu perasaan itu. Kamu tahan dulu sampai Umi yang beritahu ke kamu. Kakak nggak mau Umi marah sama kakak gara-gara Umi sangka kakak ikut campur dalam urusan kalian. Tahan dulu ya. Kami mengucapkan Kurasa apa yang dikatakan oleh Hindun itu benar. Benar dia menasihati kamu untuk tidak menjadikan Nurma sebagai besan kamu. Kita sama-sama tahu betapa keras kepala dan sombongnya si Nurma itu, ya kan? Nanti-nantinya malah kamu bisa makan hati. Lagi pula, aku dengar-dengar dia adalah seorang wanita yang sangat serakah dan gila harta. Dan jangan-jangan dia hanya mengincar hartamu saja. Hus, kamu tidak boleh suuzon begitu. Hafsah, aku nggak suuzon. Aku sama sekali tidak suuzon. Toh kita sama-sama tahu bagaimana si Nurma itu kan. Kita tumbuh dari kecil sama-sama, ya kan? Dan aku yakin kalau dia dulu menikahi si Afrizal itu hanya karena hartanya, bukan karena apa-apa. Padahal saat itu kita sama-sama tahu kalau dia sedang berpacaran dengan si Taufik, pedagang kain, ya kan? Sudah deh, pokoknya sekarang gini saja. Lebih baik kamu mencari besan lain. Jangan si Nurma itu. Toh masih banyak pemuda lain buat Syifa, ya kan? Iya, tapi siapa? Semua pemuda yang ada di sini yang baik dan terpelajar, semuanya akan menikah. Aku ada ide. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita menikahkan Syifa dengan Azam, anakku? Azam sepertinya sama sekali tidak pernah bisa melupakan Nazwa. Aku tahu itu. Karena Azam sudah pernah bilang sama aku kalau dia tidak akan pernah menikahi wanita lain selain Nazwa. Ataupun menikahi wanita yang mirip dengannya, baru dia mau. Dan aku rasa Syifa adalah Nazwa. Mana mungkin Mursidah, mana mungkin Azam mau. Dia kan sudah sakit hati sama kami. Aku bisa membujuk Azam. Aku yakin aku bisa. Aku tahu Azam sakit hati sekali. Dan aku pun juga demikian. Tapi yang membatalkan perjodohan kita itu adalah Abdullah Daud, suami kamu, dan bukan kamu. Dan demi persahabatan kita, aku akan memaafkan dan memakluminya, ya? Tapi Hafsah, kamu harus ingat. Kamu harus ingat baik-baik. Kalau kita dulu sudah sama-sama berjanji bahwa kita akan menjodohkan anak kita masing-masing. iya,
Dan kamu tahu, kalau aku harus sesegera mungkin untuk menikahkan Azam dengan wanita yang baik dan solehah. Kalau tidak, ayahnya akan menikahkan dia dengan wanita pilihannya. Dan aku sama sekali tidak mau itu. Iya, kamu sudah cerita itu. Cobalah untuk berbicara dengan Abdullah Daud ataupun Syifa. Dan aku sendiri akan mencoba untuk berbicara dengan Azam, ya? Insya Allah, rencana kita kali ini akan berhasil. Pokoknya saya nggak bersedia, Bu. Azam, tolong dong, tolong. Kamu jangan marah dulu sama ibu. Ibu tidak bermaksud melecehkan kamu, nggak pernah sayang. Ibu hanya berusaha mencari pengganti posisi di hati kamu, itu saja. Dan ibu rasa Syifa sangat mirip dengan Naswa. Dan ibu yakin sekali kalau Syifa tidak akan menolak untuk dijodohkan dengan kamu. Ibu waktu itu mengecam ayah waktu mau menjual saya ke Aryani. Sekarang ibu malah melakukan hal yang sama. Ini gimana sih, Bu? Ibu tidak pernah menjual kamu dan ibu tidak akan pernah menjual kamu, sayang. Gak pernah. Ibu hanya ingin mencari seorang gadis untuk menggantikan posisi Naswa. Tapi nggak juga dengan menjodohkan saya ke Syifa dong, Bu. Ini gila. Saya nggak mau, Bu. Ibu ngerti. Ibu ngerti sekali kalau kamu tidak akan pernah bisa melupakan Naswa. Dan kamu juga tidak mau Naswa sakit hati dengan semua ini. Tapi sayang, satu hal yang harus kamu tahu. Naswa tidak mencintai kamu. Gak pernah. Dan Naswa lebih memilih untuk menjadi Saidah Adat dibandingkan harus bersanding denganmu dan menjadi istrimu. Apalagi yang bisa membuat kamu jadi berat kayak gini? Apalagi, nak? Dan kamu harus ingat, Azam sudah janji sama ibu kan? Kalau Azam akan melupakan Naswa. Dan Azam bilang kalau Naswa itu gak ada artinya apa-apa. Udah gak berarti lagi. Tolong kamu lupakan Naswa. Lupakan pertentangan-pertentanganmu dengan Abdullah Daud. Lupakan semuanya. Dan tolong mulai untuk memikirkan Syifa. Karena jujur saja sayang, jujur saja, Syifa jauh lebih baik bersanding dengan kamu ketimbang Aryani. Maaf, Bu. Saya nggak bisa. Saya nggak mau. Najwa, kira-kira inilah rumah saya. Wah, cantik sekali rumahnya Ustazah. Pemandangannya juga begitu indah di sini. Iya, rumah di sini itu memang rumah yang paling nyaman di antara rumah-rumah yang lain. Karena pemandangannya langsung ke arah gunung. Makanya saya betah tinggal di sini. Najwa, sambil kamu di sini menikmati pemandangan, saya ke dalam dulu ya, mau mengambil buku. Segarnya. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Jangan, saya mau pergi. Jangan lihat saya mau pergi. Ini rumah saya. Kamu nggak berhak pusing saya di rumah saya sendiri. Kamu tuh siapa? Jangan-jangan kamu maling ya? Kamu mau mencuri barang-barang di rumah saya, iya kan? Aduh, lupa. Maaf. Saya nggak sengaja. Astagfirullahaladzim, kok jadi lupa gini? Saya minta kamu tolong keluar dulu sebentar. Saya kan udah ngeliat. Saya mohon kamu keluar sekarang juga. Tapi jangan lama-lama ya. Karena teman-teman saya pada ngumpul. Saya mau ambil bola di pojokan situ. Ya? Udah belum? Belum, tunggu bentar ya sampai saya bilang udah. Iya, tapi saya ditungguin sama teman-teman saya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2. Udah. Astagfirullahaladzim. Haikal, kamu itu ngapain di sini? Hah? Astagfirullahaladzim. Haikal, kamu itu ngintipin teman Umi ya? Ya Allah. Ampun Umi, ampun. Haikal nggak ngintip kok. Haikal juga nggak tahu kan kalau ada teman Umi di dalam.
Haikal cuma mau ambil bola. Ustazah Rahma, dia nggak salah kok. Saya memang menyuruhnya menunggu di luar sampai saya selesai memakai cadar. Haikal, awas ya kalau kamu berani macam-macam ngintip lagi. Najwa, maaf ya, saya nggak bilang kalau saya tinggal di sini sama anak saya. Astagfirullahaladzim, Ustazah Rahma punya anak. Maaf ya, saya tetap pada pendirian saya. Ambil bola. Ya Allah, Haikal, sini dulu. Haikal, ayo kamu kenalan dulu sama teman Umi. Sekalian kamu itu minta maaf. Tadi main nyelonong aja masuk ke dalam sini. Ayo. Haikal, maaf ya, masuknya nggak permisi. Soalnya Umi nggak bilang kalau ada tamu. Nggak perlu minta maaf. Saya sendiri nggak tahu situasi dalam rumah ini. Saya Najwa. Oh iya lupa, nggak boleh salaman ini. Haikal, kamu ini? Maaf ya. Haikal mau main bola dulu ini. Jangan lama-lama ya Haikal. Sebentar lagi mau azan asar. Beres Umi, tenang aja. Anak Umi yang ganteng keren cool ini pasti akan kembali sebelum azan asar berkumandang. Jangan beres-beres aja kamu. Begitu kamu dengar kresek suara mikrofon dari masjid, kamu langsung cepat kembali ke rumah, mandi, dan langsung ambil air wudhu. Kalau sampai telat sedikit pun, Umi jewer lagi kamu. Siap, laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temannya Umi cantik juga. Jadi penasaran. Ya, kira-kira begitulah kelakuannya Haikal anak saya. Sekarang kalau kamu mau buka cadarnya, dibuka aja. Sudah aman kok. Astagfirullahaladzim. Rezeki apa lagi nih? Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Haikal. Dasar anak manja. Bener aja kelakuan yang nggak berubah. Subhanallah, cantiknya temannya Umi. Mimpi apa aku semalam ya? Didatangi bidadari dari surga datang ke bumi. Tapi dosa nggak ya? Bodo amat ah. Kata Pak Kiai kan, kalau ngeliatnya nggak sengaja, itu tandanya nggak dosa. Ada apa kamu kesini, Norma? Norma tahu Ahmad pasti ada di sini. Ibu nggak usah ya nyembunyiin dia. Siapa yang ada di sini, Norma? Ini Bu. Bener kan kamu ada di sini? Ahmad, ayo cepat pulang. Kamu tuh cuma bikin ibu pusing aja ya. Ibu malu karena kelakuan kamu, Ahmad. Bu, jangan perlakukan Ahmad seperti anak kecil. Ahmad udah besar, Bu. Sudahlah, Norma. Kamu jangan paksa anak kamu pulang. Biarkan dia di sini dulu, supaya hatinya lebih tenang. Enggak, Bu. Ahmad harus segera pulang. Saya masih banyak urusan sama dia. Tapi, Norma, Sebelum ibu mengizinkan Ahmad menikahi Vira, dan sebelum ibu meminta maaf sama ibunya Vira, Ahmad nggak akan pulang, Bu. Heh, jangan mimpi kamu ya. Ibu nggak akan minta maaf sama siapapun. Apalagi sama babu-babu seperti mereka. Sekarang juga kamu harus cepat pulang. Dan kamu harus segera menyatakan Ahmad. Ibu harus segera membawa kamu ke rumah Abdullah Daud. Karena ibu harus mempercepat perjodohan ini. Ayo cepat. Ayo. Jangan, Ahmad nggak mau. Ayo cepat. Cepat, ayo. Norma. Bu. Ayo, Norma. Bu. Norma, hentikan Norma. Dia itu anak kamu. Ibu jangan sini campur ya. Dia ini anak saya. Hak saya melakukan apa aja. Norma, kasihan anak kamu. Bu, nggak. Ahmad nggak mau pulang. Sebelum ibu mulai permintaan Ahmad. Ahmad, Norma, Ahmad, ibu kamu sakit. Ahmad, ibu kamu sakit, Ahmad. Apa kamu yang sakit, Norma? Maafin Ahmad, Ibu. Maafin Ahmad, Bu. Pak, cepat tangkap dia. Bu, apa-apaan nih, Bu? Bu, ibu kenapa tega, Bu? Bu, kenapa tega aku sama Ahmad, Bu? Bu, ibu kabur lagi. Bu, saya ibu. Bu. Bu. Masuk.
tega sekali sama anak kamu, Nurma. Saya lakukan ini demi kebaikan Ahmad. Saya nggak mau dia bernasib jelek seperti saya. Ibu lihat kan, saya menikah dengan Afrizal. Sekarang saya kaya raya. Uang tidak selamanya membuat orang menjadi bahagia. Ibu lihat, kamu nggak bahagia hidup sama Afrizal? Dia yang salah, Bu. Karena apa? Dia tidak bersyukur mempunyai istri secantik saya. Tapi sekarang, dia malah meninggalkan saya dan dia malah asik dengan masa lalunya bersama babu itu. Bu, saya permisi pulang dulu. Nurma, ingat Nurma, kamu jangan sakiti Ahmad. Dia itu anak kamu satu-satunya. Dia cucu ibu satu-satunya. Ya. Saya harus segera menghubungi Hafsa untuk mempercepat perjodohan ini. Mumpung Ahmad sudah tertangkap dan berada di rumah. Ya, saya harus gerak cepat. Astagfirullahaladzim. Ini kamu kan? Ini pasti kamu kan? Kamu ngagetin saya tau nggak? Biasanya tuh, yang ngagetin itu orangnya ganteng, cool, keren, seperti aku. Laki-laki idaman wanita. Ini biar aku bantuin ya, soalnya kamu kerepotan banget. Enggak usah, sama saya sendiri. Nggak apa-apa, nanti aku bisa dimarahin sama Umi. Soalnya temennya bawa buku sebanyak ini sendirian. Bisa-bisa aku dicewer lagi sama Umi. Oh iya, asramanya di mana? Tunjukin aku dong. Di sebelah sana. Sana. Yaudah, kalau kamu perlu apa-apa, bilang aku aja ya. Pasti aku bantu. Kamu emangnya satpam di sini? Ya, bisa bilang seperti itu sih. Tapi bedanya, satpam itu pakai seragam. Kalau aku, nih, pakai ginian. Oh iya, kamu udah lama kenal sama Umi? Baru beberapa hari sih. Abi yang memperkenalkan aku dengan Umi kamu. Hati-hati sama Umi. Umi itu orangnya galak. Salah-salah dikit tuh main jewer. Apalagi kalau lagi ngomel. Cabai rawit aja kalah pedas sama kata-katanya dia. Najwa. Amira? Lama banget sih, Beda tahu nggak aku nungguin kamu. Iya nih, aku tadi lagi milih-milih buku. Dapat buku-buku yang bagus. Kamu baca deh, bisa menambah pengetahuan kamu tentang agama Islam. Oh iya, kenalin, ini anaknya Ustazah Rahma. Anaknya? Iya. Kamu kaget ya? Pasti kamu nggak percaya kalau anak Ustazah Rama yang galak itu seganteng aku. Haikal Lazwardi. Samira. Haikal, udah sini bukunya biar saya sama Samira sepupu saya yang bawa. Nggak usah. Aku kan laki-laki, masa kalah sama perempuan sih? Tenang aja. Haikal! Azim. Ya ampun. Udah nggak usah Haikal, biar kita aja. Keluarin lo! Kal! Ayo dong Kal, main lagi Kal! Ustazah Rahma punya anak. Bukannya Ustazah Rahma Syaidah Adat. Apa? Pertunangan akan dilaksanakan minggu ini? Iya, Hafsah. Kita nggak usah ngulur-ngulur waktu lagi. Karena bulan depan kan Ahmad mau berangkat ke Hong Kong. Dia mau kerja di sana. Supaya dia lebih tenang,
kita percepat saja pertunangan ini. Bagaimana? Saya rasa ini terlalu cepat. Lagi pula, saya masih memikirkan pertunangan ini. Saya rasa... Apa lagi sih harus dipikirkan? Apa lagi sih? Abi, Umi ingin bicara sama Abi. Norma, kasih waktu saya untuk berbicara dengan suami saya. Silahkan. Apa? Kamu mau jodohin Siva dengan Azam? Iya, Abi. Setelah Umi pikir, daripada kita menjodohkan Siva dengan Ahmad, lebih baik kita menjodohkan dia dengan Azam. Umi nggak serak dengan Norma. Norma itu begitu sombong. Umi nggak kebayang kalau Siva jadi menantunya. Tapi apa mungkin? Abi ini sudah punya masalah sama Azam dan sahabat kamu itu. Mana mungkin? Mursida sudah setuju. Bahkan ini idenya dia. Mursida bilang semenjak Azam tidak jadi menikah dengan Nazwa, dia tuh murung terus, Abi. Makanya dia punya usul untuk mengajukan Siva. Karena Siva hampir sama dengan Nazwa tingkat kesolehannya. Abi, Umi tahu ini sangat berat buat Nazwa. Tapi kan ini sudah keputusannya dia, Abi, dan ini resikonya. Ini akan membuat dia benar-benar menjadi Saidah adat yang Abi inginkan. Lagi pula Umi pikir, ini kesempatan kita untuk menebus kesalahan kita, Abi. Kesalahan apa? Keluarga kita nggak punya salah apa-apa sama keluarga Mursida. Astagfirullahaladzim, Abi. Kita membatalkan perjodohan Azam dengan Nazwa. Mursida dan keluarganya saat itu sangat marah, Abi. Apa Abi tidak pernah berpikir kalau mereka itu sangat malu dan terhina? Lupakan kemarahan Abi dengan Azam. Pikirkan lagi, kenapa Abi bisa marah sama mereka? Yang salah tuh bukan mereka, Abi. Kita yang salah, karena kita yang memutuskan begitu saja. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kalian benar-benar keterlaluan. Seenaknya saja kalian memutuskan sepihak. Kami tidak memutuskan sepihak, tapi memang dari awal kami tidak ser dengan rencana ini. Jadi sebelum ini berlanjut, kami memutuskan bahwa kami tidak akan meneruskan pertunangan ini. Iya, Norma. Kami mohon maaf. Saya rasa kalau memang anak kita berjodoh, nanti juga pasti bertemu lagi. Tidak. Ini pasti ada apa-apanya. Kalian pasti terpengaruh sama pembantu kalian itu kan? Dia pasti menjelek-jelekan saya kan? Ajar si Hindun. Hindun! Hindun! Hindun, keluar kamu, Hindun! Norma, tunggu dulu, Norma! Hindun! Norma! Ada apa sih, Kang? Yuk! Ini gak ada hubungannya dengan Hindun. Ini murni keputusan kami. Kami belum siap menikahkan Siva dengan Ahmad. Saya harap kamu mengerti dengan keputusan kami. Gak, Hafsah. Saya benci kamu. Kamu yang mempengaruhi suami kamu kan? Dan kamu juga terpengaruh sama pembantu kamu yang itu. Saya tidak terima penghinaan ini, Hafsah. Saya tidak terima. Rumah. Kak, akhirnya Kak. Alhamdulillah. Kakak bisa kembali lagi sama Kak Ahmad. Tidak. Sampai mati pun, Ibu tidak akan terima Vira kalau kamu kembali dengan anak dari perempuan yang sombong itu. Tenang aja, Syifa. Kakak udah lupakan kok Kak Ahmad. Brengsek. Bener-bener mereka itu brengsek. Dia pikir dia siapa? Mentang-mentang keluarga kaya raya. Seenaknya aja memutuskan sepihak. Keluarga Abdullah itu bener-bener keterlaluan. Bu, buka pintunya, Bu. Lagi sih. Ahmad bukan anak kecil lagi, Bu. Ahmad udah besar. Bu, buka pintunya, Bu. Kalau Ibu nggak mau buka pintunya, jangan salahin Ahmad kalau Ahmad berbuat nekat dan nantinya Ibu akan menyesal, Bu. Buka pintunya, Bu. 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 Apa maksud perkataan kamu barusan? Ahmad nggak terima Ibu perlakuan kayak gini. Ahmad udah besar, Bu. Ahmad bukan anak kecil lagi. Tapi Ibu lakukan ini semua demi kebaikan kamu, Ahmad. Tapi nyatanya apa? Gak ada satupun yang suka sama kamu. Karena kamu lebih memilih anak pembantu itu. Kamu memang anak yang gak tahu diri. Ahmad gak peduli. Ahmad ingin menikah sama Vira, itu yang terpenting. Dan Ahmad udah gak mau dikurung di sini lagi. Ahmad ingin bersama Vira. Dengar ya, sampai kapanpun Ibu tidak akan pernah sudi punya menantu perempuan sampah seperti itu. Terserah Ibu. Ahmad juga punya hak untuk memilih. Dan Ahmad tetap memilih Vira sebagai orang yang mencintai Ibu. Mau kemana kamu? Ahmad mau pergi, Bu. Dan Ahmad gak akan kembali sebelum Ibu menyetujui Ahmad dengan Vira. Ahmad! Ahmad, jangan pergi kamu! Mama belum selesai bicara, Ahmad!
Kamu nggak bisa ninggalin Mama gitu aja dong hanya demi perempuan gembel itu. Ini semua gara-gara perempuan itu. Awas aja dia. Dia sudah memisahkan aku dengan anak kandungku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan dia merebut Ahmad dari tanganku. Tunggu saja pembalasanku. Alhamdulillah, jadi Abdullah Daud sudah bisa mau menerima rencana kita. Iya, aku sendiri aja nggak percaya dia langsung setuju. Mungkin dia sudah menyadari kesalahan dia yang kemarin. Bagaimana dengan Azam? Apa dia mau? Justru itu Hafsah. Sepertinya Azam masih belum mau. Kayaknya dia masih sakit hati dengan suami kamu. Iya, aku mengerti. Aku pun akan melakukan hal yang sama seperti Azam jika itu menimpa aku. Tapi Mursidah, usahakan dia mau. Tinggal selangkah lagi kita menjadi besan. Ya, pasti akan kuusahakan. Oh ya, ngomong-ngomong bagaimana dengan Syifa? Apakah kamu sudah berbicara dengannya? Masalah Syifa itu gampang. Dia pasti akan mengikuti keinginan kami. Baiklah. Aku akan mencoba untuk berbicara lagi dengan Azam ya. Pergi kamu. Pergi. Pergi sekarang. Ini dia penculiknya. Hah? Mana anak saya? Maksudnya apa? Apa? Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kamu udah menculik anak saya kan? Iya kan? Kamu paksa dia, kamu culik dia supaya kamu bisa nikahin dia. Iya kan? Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Belum tidur, Bu. Ini kan udah malam. Sayang, gimana mungkin ibu bisa tidur kalau ibu tahu anak sayangan ibu sedang punya masalah yang sangat berat sekali? Gak bisa lah. Azam, inilah hidup. Kadang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, bisa berharap, dan bisa berpikir bahwa hal itu adalah hal yang terbaik buat kita. Walaupun pada kenyataannya hal itu sangat jauh dari yang kita bayangkan. Tapi sayang, kamu harus yakin. Kamu harus yakin dan percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang sangat baik dan terbaik buat kamu ke depannya. Walaupun kadang-kadang rencana itu menyakitkan buat kamu. Ya, kamu ambil segi positifnya saja ya. Saya memutuskan untuk menikahi Syifa, Bu. Masya Allah, kamu benar? Kamu benar-benar yakin dengan semua ini, Azam? Hah? Ya, kalau ternyata itu membuat Ibu bahagia dan ternyata itu memang baik buat saya akan jalankan. Aduh Azam, sini. Ibu bahagia sayang, ibu sangat bahagia sekali. Dan ibu yakin Abdullah Daud pasti akan setuju dengan rencana ini. Karena dia mau menebus semua kesalahannya sama kamu sayang. Lagi pula biar gimana pun mereka itu adalah sahabat-sahabat ibu sejak kecil sayang. Seorang sahabat tidak akan menyakiti, menghina dan mengusir sahabatnya sendiri. Saya akan balas semua itu, Abdullah. Saya akan balas penghinaanmu atas ibu saya dan saya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Najwa, masa sih seorang Syahidah Adat bisa punya anak? Aneh. Itu nggak sah, Najwa. Setahu aku, Syahidah Adat itu seperti kamu, masih perawan suci. Saya juga tadinya berpikir seperti itu. Tapi mungkin saja Ustazah Rahma itu menikah dulu, lalu memiliki anak, dan baru mengambil keputusan untuk menjadi seorang Syahidah Adat. Enak bener dong. Kalau gitu kamu juga bisa kayak dia dong. Menikah dulu dan punya anak. Ngaco kamu. Iya, kalau aku jadi kamu, itu juga yang akan aku lakuin. Enak kan? Udah ngerasain menikah dan punya anak, lalu berkonsentrasi menjadi Syahidah Adat,
mendapatkan harta dan kehormatan. Setiap orang itu punya jalan dan garis hidup masing-masing. Tapi jalan hidup yang bagaimana? Kalau dia bisa menentukan sendiri yang terbaik untuk hidupnya dia, itu baru namanya hidup. Tapi Najwa, aku perhatiin anaknya Ustazah Rahma cakep juga ya. Kayaknya dia suka deh sama kamu. Dia ganteng juga loh. Lebih ganteng daripada Azam malah. Samira, saya mohon dengan sangat sama kamu untuk tidak lagi menyebut nama itu. Kenapa Najwa? Kamu masih suka sama Azam ya? Najwa, makanya kamu tuh jangan munafik. Harusnya waktu ayah jemput kamu untuk kamu memikirkan kembali keputusan kamu, saat itu juga kamu menikah dengan Azam. Samira, sekali lagi saya minta sama kamu untuk tidak menyebut nama itu. Kak Azam, bagaimana keadaan dia sekarang? Dia begitu sedih mendengar nama Azam, Ayah. Samira rasa Samira berhasil mendapatkan celah untuk membuat dia bimbang. Bagus, bagus. Apalagi ayah nelpon kamu ingin menyampaikan suatu berita. Dan ayah rasa ini waktu yang pas, Samira. Apa itu, Ayah? Najwa, kamu marah ya sama aku? Enggak kok, saya nggak marah sama kamu. Bohong, kamu pasti marah kan? Aku minta maaf ya. Aku bukan maksud bikin kamu ingat Kak Azam. Tadi aku cuma berusaha untuk menghibur kamu dan ngelupain Kak Azam. Dan kalau aku pikir, kalau ada orang yang bisa menarik perhatian kamu, Samira, berhentilah. Saya tidak akan lagi pernah menyukai laki-laki. Setelah saya mengucapkan janji untuk menjadi seorang syahidah adat. Aku tahu, tapi ini semua nggak adil untuk kamu. Kamu tuh terlalu banyak berkorban untuk keluarga kamu. Tapi apa kamu pernah mikir kalau mereka juga mau melakukan hal yang sama? Maksud kamu? Najwa, aku tahu kamu bersedia menjadi syahidah adat karena kamu berkorban untuk keluarga kamu. Agar mereka bisa selamanya memegang harta warisan keluarga. Kamu korbanin segala hal dalam hidup kamu. Termasuk hidup kamu dan masa depan kamu. Kamu dilarang menikah. Sementara agama kita mewajibkan umatnya untuk menikah. Bahkan Rasulullah pernah bilang, barang siapa tidak mengikuti sunnahku, berarti dia bukan umatku. Kamu tahu itu semua salah. Tapi kenapa sih kamu masih aja ikutin peraturan yang salah itu? Kamu terlalu naif. Kamu udah terlalu banyak berkorban. Kamu korbanin perasaan kamu dan semuanya. Apa mereka pernah melakukan hal yang sama? Enggak, Najwa. Mereka sama sekali nggak mikirin kamu. Bahkan mereka telah mengkhianati kamu. Apa maksud kamu? Ayahku baru aja telepon. Dan dia baru aja dapat kabar dari Habib. Kabar apa? Abi kamu, Wa Abdullah, ingin mengadakan pesta pertunangan Syifa. Dan kamu tahu dengan siapa Syifa bertunangan? Azam, Najwa. Laki-laki yang harusnya jadi calon suami kamu. Apa itu keluarga yang harus kamu bela? Kamu dilarang menikah dengan orang yang kamu cintai, dan kamu dibuang di sini. Tapi mereka sama sekali nggak peduli sama kamu. Mereka menikahkan orang yang kamu cintai dengan Syifa. Mereka ingin melihat kamu menderita, Najwa. Dan melihat kamu mati pelan-pelan karena melihat Syifa bahagia.
Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah.